Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'at tabi'in wattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi tentang keutamaan dan fadilah-fadilah bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis dari Abu Hurairah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan wahtisaban, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, yakin bahwa puasa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa puasa itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, bukan hanya karena adat istiadat umpamanya, atau karena memang kita kebiasaan nggak makan gitu. Saya juga sebelum Ramadan puasa gitu. Bulan Ramadan ya sama aja kayak aktivitas saya di luar bulan Ramadan. Bukan hanya seperti itu, akan tetapi dia berpuasa karena memang tujuannya dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahwa Ramadan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Selain itu juga wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa atau riya, ya. Puasanya ria, ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia berpuasa gitu, ya. Atau juga berpuasa karena ya tidak ikhlas karena Allah gitu, ya. Ingin menunjukkan bahwa dia, atau contohnya seperti kita mengajarkan kepada anak-anak kita gitu kan, puasa kalau full 30 hari nanti dikasih hadiah, dibeliin handphone gitu. Jadi itu seolah-olah kita mendidik bahwa anak kita berpuasa tapi tidak ikhlas. Secara tidak langsung itu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa berpuasa tidak lillahi ta'ala. Akan tetapi karena tujuannya adalah mendidik, ya sah-sah saja. Berbeda kalau yang kita iming-imingi itu justru orang yang sudah baligh umpamanya, orang yang sudah dewasa. Kalau puasa full 30 hari dikasih 1 unit mobil umpamanya, itu justru puasa bukan wahtisaban lagi gitu, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala lagi. Maka gugurlah vonis bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
bahwa puasanya menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi syarat untuk mendapatkan fasilitas bahwa kita mendapatkan ampunan dosa yang terdahulu adalah syaratnya berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati, apabila datang bulan Ramadan, artinya bulan pertama, hari pertama bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, apabila datang hari pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, maka dibuka pintu-pintu surga. Artinya bahwa dijelaskan ketika bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Kalau di bulan-bulan sebelumnya itu pintu surga ditutup. Ketika datang bulan Ramadan pertama, hari pertama bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan itu bisa merasakan betapa sejuknya bulan Ramadan itu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya bahwa di luar bulan Ramadan pintu-pintu neraka ini dibuka. Ketika datang bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan merasakan kesejukan dan ketenangan di bulan Ramadan. Wa suffidatis syaitan, dan dibelenggu, diikat setan. Nah, ini adalah salah satu dari keutamaan fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Artinya bahwa setan dibelenggu, tidak diperizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia, sehingga manusia dapat leluasa beribadah, berbuat baik, beramal soleh dengan tenang di bulan Ramadan. Ada soal bahwa kenapa di dalam bulan Ramadan itu banyak juga orang-orang yang justru tidak berpuasa, yang justru tetap bergelimang di dalam kemaksiatan. Katanya setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Akan tetapi kok masih banyak orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang bergelimang di dalam kemaksiatan. Ini benar nggak hadis? Gitu. Nah, kalau kita jawab dijawab bahwa setan, ya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu adalah karena campur tangan setan, maka kita secara tidak langsung mengatakan bahwa hadis ini bohong, hadis ini tidak valid gitu. Apa yang dikatakan oleh Nabi tidak valid. Tapi kita sebagai orang yang beriman bahwa hadis ini, bahwa orang yang bergelimang kemaksiatan di bulan Ramadan tidak menggugurkan bahwa setan tetap dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di luar bulan Ramadan setan sudah mengerti dan menyusun program juga untuk mempengaruhi, menanamkan kebiasaan kepada orang-orang yang biasa bergelimang di dalam kemaksiatan, agar di bulan Ramadan dia tetap bergelimang di dalam kemaksiatan. Jadi program setan itu justru menanamkan kebiasaan maksiat di luar bulan Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini perjuangan sekali bagi setan untuk apa? Untuk menanamkan kebiasaan agar tidak usah berpuasa, tetap bergelimang di dalam kemaksiatan. Maka kemudian ketika masuk bulan Ramadan,
setan sudah tidak bisa lagi bercampur tangan, namun kebiasaan orang yang selalu bergelimang kemaksiatan di bulan Ramadan akan terbawa di dalam bulan Ramadan. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati." Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Nah, di sini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya bahwa ada metode ru'yah, ada metode hilal. Ketika kalian melihat hilal sudah mencapai 2 derajat lebih, maka berpuasalah kalian ketika itu, karena ketika itu sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Kapan dilihatnya bulan itu? Pada saat tanggal 29 Sa'ban. 29 Sa'ban kemarin sudah dilaksanakan ru'yah, maka ketika itu kita menunggu keputusan dari Kementerian Agama, dan Kementerian Agama sudah memutuskan bahwa pada hari itu kita sudah mulai berpuasa. Gitu. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian, sudahi puasa kalian li ru'yati, ketika kalian juga sudah melihat bulan 2 derajat lebih di bulan Syawal. Maka ketika kalian sudah melihat di tanggal 29 Ramadan, Kementerian Agama akan mengadakan ru'yatul hilal kembali, memutuskan kapan datangnya bulan Syawal, 1 Syawal ya. Maka ketika sudah terlihat bulan itu di tanggal 29, setelah maghrib kita sudah melihat hilal itu lebih dari 2 derajat secara teoritis, maka dapat dipastikan besoknya kita sudah tidak lagi berpuasa, dan masuk 1 Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Fa in ghayya alaikum, apabila tampak mendung, apabila ditutupi mendung ketika itu, maka fa akmilu iddata sya'bana 30, maka sempurnakan bulan Sya'bannya itu 30 hari ya, sempurnakan menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini adalah lafaz Bukhari, ini lafaz dari Imam Bukhari. Adapun wa fi riwayati Muslim, adapun dalam riwayatnya Imam Muslim, fa in ghumma alaikum fasumu 30 yauman. Kalau ini riwayatnya Imam Muslim, apabila terjadi mendung di antara kalian, fasumu 30 yauman, berpuasalah 30 hari. Kalau lafadznya Imam Bukhari, sempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Kalau lafadznya Imam Muslim, berpuasalah dengan disempurnakan menjadi 30 hari. Itu adalah penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Kita semua dapat berpuasa dengan penuh dengan keimanan dan ketakwaan, dan kita semua diberikan pahala yang berlipat ganda dari amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, ibadah-ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.